Fenomena cerita wali yang di Indonesia sangat populer teman-teman, yaitu guru sekumpul. Dia melihat bahwa makam Nabi Muhammad SAW bergoyang, lalu bergerak dia. Apa jasadnya yang gerak-gerak begitu? Terbelah, lalu bangkit dari kubur. Ya Allah, ketika saya menyatakan itu adalah hal halu, kehaluan yang tidak bisa dibenarkan, banyak di antara mereka orang-orang yang sontoloyo tidak terima dengan kalimat halu yang saya sampaikan. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Menyayangkan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Saya pribadi ketika mendengar pernyataan dari Gus Baha, teman-teman, dan inilah kenapa kita menyebut orang-orang sufi, terkhusus sufi-sufi yang seperti ini, kebanyakan di antara mereka itu halu. Kalau tidak halu, ODGJ. Kalau tidak ODGJ, sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami tetap akan membahas tentang Harry Pras, si bocah aneh bin ajaib, bocah sontoloyo, bocah bodoh yang tidak mengerti apapun namun berbicara tentang agama. Saya tidak bisa berkata apa-apa tentang Harry Pras ini kecuali ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena sudah memfitnah semua ulama, memfitnah banyak ulama. Kita harus sering beristighfar sekarang, kita harus sering berzikir sekarang, karena tanda kiamat sudah muncul. Ini Harry Pras termasuk tanda-tanda kiamat, karena di akhir zaman akan ada orang yang tidak mengerti ilmu namun berfatwa tentang agama, berbicara tentang agama. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang semakin dekat sudah mulai bermunculan. Saya akan menceritakan kebusukan-kebusukan Harry Pras, atau apa yang disampaikan Harry Pras tidak sesuai dengan fakta dan tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama Wahabi sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas ucapan Harry Pras yang mengatakan bahwasanya kiai-kiai besar seperti halnya guru sekumpul, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, atau yang lain. Harry Pras mengatakan semua ulama itu termasuk ulama yang suka halu, yang sukanya cuma dongeng-dongeng saja, dongeng-dongeng sebelum tidur. Karena banyak yang diceritakan para ulama kita, termasuk Gus Baha, guru sekumpul, guru-guru yang lain sering menceritakan terkait masalah mimpi. Padahal apa yang diceritakan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita semua, itu adalah cerita yang hak, yang memang berdasar, yang diambil dari kitab-kitab para ulama. Sudah pernah saya buat konten terkait masalah cerita-cerita itu, termasuk cerita itu ada di kitab Tafsir Yasin, ada cerita itu di kitab Tafsir Ruhul Bayan, ada cerita di kitab Minhajul Abidin. Semua cerita-cerita yang mungkin menurut Harry Pras itu adalah sebuah dongeng, namun ternyata itu semuanya punya dasar dari kitab-kitab yang memang dijadikan hujjah para ulama. Apakah benar ucapan Harry Pras yang mengatakan bahwasannya cerita-cerita yang diceritakan oleh guru-guru kita semua itu adalah sebuah dongeng belaka, sebuah kehaluan? Apakah cerita itu memang punya dasar? Seperti video berikut. Naqibil Ghazali adalah Rasulullah pernah jajar Nabi Musa, terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi, apapun hebatnya itu nggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah buktikan saja. Terus dipanggillah Imam Ghazali. Ketika dipanggil, ini katanya Ghazali kata. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Kita sudah lihat video tersebut yang mana pada waktu itu beliau-beliau menceritakan tentang kisah-kisah para ulama. Apakah benar mimpi itu tidak bisa dijadikan hujjah? Jawabannya adalah mimpi terbagi menjadi 3. Saya bacakan di dalam hadis dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Warru'ya thalathun. Mimpi terbagi menjadi 3.
Al-hasanatu busyra minallah. Ada mimpi yang baik yang berupa kabar gembira, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'ya yuhadditsu rajulu biha nafsahu. Yang kedua, mimpi bawaan pikiran. Jadi mikir apa gitu akhirnya terbawa mimpi. Itu mimpi yang berasal dari nafsu. Mimpi yang ketiga, wa ru'ya tahzinun minasyaiton. Mimpi menyedihkan, itu berasal dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha fala yuhadditsu biha ahadan wal yakum falyusalli. Apabila kalian bermimpi jelek, maka jangan ceritakan kepada siapapun, namun kalian beranjaklah untuk melakukan sholat. Lah dari keterangan hadis ini berarti bisa kita simpulkan bahwasanya mimpi terbagi menjadi 3. Yang pertama, mimpi yang baik, kabar gembira berasal dari Allah. Mimpi yang kedua, mimpi sebab banyak pikiran akhirnya terbawa mimpi, yang itu berasal dari nafsu. Yang ketiga, mimpi buruk, mimpi menyedihkan, yang itu berasal dari syaitan. Dari ketiga mimpi ini yang bisa dijadikan hujjah adalah mimpi yang memang berupa kabar gembira, yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang seperti apa yang memang di situ berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mimpinya orang-orang solih, mimpinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Imam Ghazali, termasuk ulama zaman sekarang yaitu Guru Sekumpul, termasuk Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, dan ulama-ulama yang lain yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu termasuk kisah adzan dari Abdullah bin Zaid, yang mana Abdullah bin Zaid di situ bermimpi diberi lafaz atau diajari lafaz adzan, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, yang sampai sekarang menjadi syariat untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin melakukan sholat atau yang ingin berjamaah. Keterangan itu ada di dalam hadis yang sekarang saya nukil di dalam kitab Baijuri. Ini karangannya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu qala lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yu'malu liyudriba bihin nasu li jam'is sholati. Dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mencari lonceng yang digunakan supaya nanti dipukul untuk mengumpulkan jamaah melakukan sholat. Taufabi wa anana imun rojulun yahmalu nakusan. Kemudian Abdullah bin Zaid tidur. Di dalam tidurnya bermimpi ada seorang laki-laki yang berputar mengelilingi Abdullah bin Zaid. Yahmalu nakusan, yang mana orang laki-laki itu membawa nakus, membawa lonceng, fiyadihi, di tangannya. Fakultu lahu ya Abdullah atabi ahadan nakusa. Kemudian aku berkata, katanya Abdullah bin Zaid, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi ahadan nakusa, apakah engkau menjual lonceng ini? Faqala wa ma tasna'u bihi. Kemudian laki-laki itu berkata, untuk apa lonceng ini? Fakultu nad'u bihi ila sholati. Kemudian aku berkata, untuk memanggil para jamaah melakukan sholat. Faqala afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika. Kemudian seorang laki-laki itu berkata, apakah ingin aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng? Fakultu bala. Aku berkata, iya, tunjukkanlah kepadaku. Faqala taqulu Allahu Akbar ila akhiril adan. Kemudian seorang laki-laki itu mengajari beliau lafaz adan, yaitu Allahu Akbar sampai akhirnya adan. Tsumma ta'akhkhara anni ghayra ba'idin. Kemudian laki-laki itu mundur sedikit dariku. Tsumma qala, kemudian laki-laki itu berkata, wa taqulu idza qumta ila sholati Allahu Akbar ila akhiril iqamati. Kemudian laki-laki itu berkata, ketika engkau ingin melaksanakan sholat, maka lakukanlah iqamah dengan lafaz Allahu Akbar sampai akhirnya iqamah. Dan hari plus sontoloyonya sudah sontoloyo akut, sulit menerima kebenaran. Padahal ulamanya sendiri mengatakan bahwasanya mimpi bisa dijadikan hujjah. Dan Harry Plus tidak mengikuti itu. Harry Plus tidak paham yang seperti itu. Seperti video ini. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Beliau tidur kemudian mimpi.
Beliau mimpi melihat seseorang datang berpakaian putih membawa sebuah lonceng. Lalu Abdullah berkata, maukah kamu jualkan atau jual kepada saya lonceng itu? Kata orang tersebut, untuk apa? Kata Abdullah dalam mimpinya nih, dia dialog sama orang tersebut, untuk kami gunakan sebagai tanda waktu sholat kami telah masuk. Lalu orang itu berkata, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari lonceng ini? Maka Abdullah berkata, tentu. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan yang sekarang. Di video ini ulama Wahabi yaitu Ustadz Khalid Basalamah mengakui bahwasanya mimpi bisa dijadikan hujah. Sedangkan Harry Pras tidak mengakui itu. Ini yang sesat memang Harry Pras. Sesat tersesat. Sesat pun menyesatkan. Ini sebenarnya Harry Pras. Gak tahu sejarahnya. Tidak tahu sejarahnya para ulama, tidak tahu cerita-ceritanya para ulama. Itu Harry Pras. Namun hebatnya dia mengomentari para ulama. Ajaibnya lagi, Harry Pras berani menyesatkan para ulama. Oh, ini memang sudah suntudoyo akut ini. Jahilnya sudah jahil murakkab, bukan jahil basit lagi. Pada cerita di dalam hadis tersebut, berarti bisa kita simpulkan bahwasannya mimpi bisa dijadikan hujah dengan dalil hadis tadi, yang mana di dalam hadis tersebut menjelaskan lafaz adzan itu berasal dari mimpi. Oleh karenanya jangan sekali-kali kalian mengatakan bahwasanya mimpi tidak bisa dijadikan hujah. Jangan sampai sekali-kali kalian katakan mimpi adalah hanya dongeng belaka, hanya halunya para ulama, kehaluan para ulama. Jangan sampai dikatakan seperti itu. Karena para ulama itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bisa memberikan ilham para ulama lewat mimpi. Bahkan para ulama bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Ada makalah mengatakan di situ, barang siapa yang tidak bisa bertemu dengan Rasulullah yaqadatan, dalam keadaan sadar, itu adalah orang yang paling rugi. Sedangkan Harry Pras mengatakan bahwasanya yang seperti ini adalah cerita-cerita halu, cerita-cerita dongeng. Pesan saya adalah jangan sampai katakan yang seperti itu adalah cerita halu. Kalau kamu tidak ingin bertemu dengan Rasulullah, ya gak apa-apa, terus katakan saja. Karena Rasulullah di situ bisa bertemu dengan kita di dunia. Kalau sudah kita bisa bertemu dengan Rasulullah di dunia, maka insya Allah kita akan ditarik bersama golongan-golongan Rasulullah, nantinya bisa masuk surga. Saya ajak Harry Pras untuk bertobat supaya kita bisa masuk ke surga bersama dan mendapatkan ridhonya Rasulullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salam akal sehat, salam gerakan anti Wahabi. Dari kami, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.